untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiada ternilai.
segala karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, tanpa karya salib Tuhan, tanpa karya salib Tuhan, kami anak-anak yang terhilang, kami penuh dengan dosa. Untuk itu Tuhan, bahwa kami terus di dalam karya salib Tuhan. Jangan biarkan kami sekalipun dalam hidup kami terlepas dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena kasih Tuhan yang menyembuhkan kami, karena kasih Tuhan membawa kami kepada kemurahan. Kami bersyukur. Sampai detik ini kami dapat beribadah karena Tuhan. Kami dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kami dapat memuji Tuhan. Kami dapat bersuka cita. Itu semua karena kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, layakkan kami menerima firman-Mu. Layakkan kami menerima karya salib-Mu. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kami menikmati segala kemurahan kebajikan, untuk kami beroleh kemenangan demi kemenangan, kami memperoleh keselamatan demi keselamatan. Karena hidup kami sudah dibeli lunas, karena hidup kami sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa firman. Kami buka hati kami. Kami buka bagi suara Roh Kudus. Hamba meminta Tuhan, dengan segala ketulusan, dengan segala keikhlasan, Allah Roh Kudus bersuara dalam hati kami, dalam pikiran kami. Apa yang Kau inginkan Tuhan dalam kehidupan kami? Kami rindu hidup kami selalu dalam kehendak Tuhan. Hidup kami selalu di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kami perlu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami, firman-Mu bagi terang bagi jalan kami. Kami serahkan segala sesuatu ini, karena kami mencintai firman-Mu. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, Allah Immanuel. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Semua bersuka cita. Haleluya. Saya ingatkan sekali lagi, kita sudah masuk bulan ke-8. Berarti kurang berapa bulan lagi? 4 bulan. Akan melewati tahun 2024. Apa yang sudah engkau perbuat untuk Tuhan dalam hidupmu? Apakah sudah ada buah roh dalam hatimu, dalam perbuatanmu? Ingatlah, tambah hari gak tambah tambah hari, tambah cinta Yesus. Ya, saya selalu mengingatkan. Kita dipanggil Tuhan, kita beribadah pada Tuhan, kita bersuka cita, kita bertemu satu dengan yang lain. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin, pasti akan digenapi satu persatu. Janji Tuhan yang engkau pegang adalah janji materai yang engkau akan dapatkan, yang engkau akan pertahankan. Karena di dalam firman Tuhan ada pengharapan. Di dalam firman Tuhan ada satu jawaban bagi masalahmu, bagi jalan-jalan hidupmu, bagi ujian.
Amin. Amin. Ya. Kita melihat video ini. PPT. Suaranya. 3 bulan lamanya tabut Allah keluar dari Israel karena kesalahan dari Saul. Daud dengan segala kemurahan Tuhan memperoleh kembali tabut Allah. Apa yang dipersembahkan Daud? Kita lihat lebih gede lagi suaranya. Tabut Allah kembali ke dalam rumah Tuhan. Daud tidak mau menyanyiakan ini. Daud ingin memperlihatkan kepada Tuhan. Dia menari-nari di hadapan Tuhan. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti tak benar. Dengan telanjang dia menari-nari di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan tubuh jiwa rohnya. Dia mempersembahkan satu tarian-tarian. Kalau dalam video ini saudara, dia masih memakai CD. Tapi kalau di ayat aslinya, dia tidak memakai apapun, hanya dibalut dengan kain yang transparan. Dia menari-nari dari depan Yerusalem sampai kepada bait Allah. Lihat, istrinya memandang hina, rakyat-rakyatnya memandang hina. Seorang raja bagaimana bisa? Tapi lihat imam-imam besar, semuanya mendukung Daud. Daud gak peduli. Daud terus menari-nari sekuat tenaga. Dia berkeringat, dia mengeluarkan segala sesuatunya. Dan dia tahu yang melihat adalah raja di atas segala raja. Daud tahu apa yang dia lakukan ini bukan untuk manusia. Lihat saudara, dia menari-nari. Anaknya memandang hina, saudaranya memandang hina, anaknya semuanya memandang hina. Lihat, ini istri yang kedua. Tadi istri yang pertama. Yang di belakang itu adalah Absalom, memandang hina. Habis mukanya itu nggak tahu di mana saudara. Tapi dia nggak peduli. Dia selalu menari di hadapan Tuhan, mengeluarkan. Ini anak yang keempat dari anak yang kedua. Daud terus menari-nari, melanjutkan. Keren ini saudara. Nah itu adalah kemah suci. Bait Allah belum terbentuk, hanya ada kemah suci. Daud mempersembahkan yang terbaik melalui tarian-tarian tubuh jiwa rohnya sampai tabut Allah masuk di dalam kemah suci. Api yang kaki dia tidak boleh mati. Itu salah satu wujud bahwa api yang diberikan Tuhan tidak boleh padam. Ini adalah tabut Allah. Hanya imam, orang-orang Lewi yang terpilih untuk mengangkat ini. Daud menghormati saudara, menghormati, sangat-sangat menghormati. Apa yang kita persembahkan untuk Tuhan? Apa yang kita persembahkan untuk Tuhan? Seorang raja besar, dia melepaskan bajunya, dia melepaskan segala sesuatunya hanya untuk di hadapan raja. Kalau zaman sekarang presiden melakukan hal ini, saudara, keren saudara. Saya sendiri saudara, kalau melihat video ini, Tuhan, aku bisa enggak ya? Saya juga ingin Tuhan
seperti Daud, mempersembahkan yang terbaik, menyanyi, memuji Tuhan, bermain musik, apapun, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kenapa Daud melakukan hal ini? Kenapa? Pertanyaannya gitu. Apa sih yang didapat Daud dari dia melakukan hal ini, saudara? Jawabannya ini. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu, dari firman Tuhan. Kita ke gereja, kita beribadah, kalau tidak merasakan keajaiban firman Tuhan, sangat dipastikan hidupmu akan mengenaskan. Karena keajaiban dari firman Tuhan harus engkau alami, harus engkau rasakan. Kita melayani Tuhan seperti Daud, mempersembahkan semuanya, dipandang hina orang, dipandang hina oleh saudaranya. Dia nggak melihat, saudara, bahwa manusia-manusia yang serentetan sampai buahnya keluarga itu. Daud nggak memikirkan itu. Daud hanya memikirkan raja itu melihat aku. Karena apa? Ini singkapkanlah mataku Tuhan. Loh kok, kenapa kok matanya kok disingkapkan? Apakah mata Daudnya buta? Enggak, saudara. Matanya Daud itu tidak buta, saudara. Tapi ada satu hal yang membuat dia buta, yaitu adalah buta rohani. Hati-hati, saudara. Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda harus di dalam hati minta pada Tuhan, Tuhan, singkapkan mata rohaniku Tuhan, supaya aku memandang semua keajaiban firman Tuhan. Berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai ketemu Minggu. Dari umur mungkin seperti Excel sampai seperti Pak Kasman. Berapa banyak firman Tuhan yang kita dengarkan, tapi kita nggak mengerti arti firman Tuhan, sehingga kita tidak melakukan firman Tuhan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Saya sendiri, saudara, sampai detik ini selalu meminta pada Tuhan, Tuhan, bukakan rahasia-rahasia, bukakan mataku Tuhan, supaya aku tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya aku membawa semua keluargaku kepada kebenaran demi kebenaran. Saya bisa aja, saudara, memberikan kepada Anda bukan kebenaran, seperti benar, tapi bukan kebenaran. Sepertinya benar, tapi ternyata bukan kebenaran. Loh, kok maksudnya bagaimana? Ngomong kebenaran tapi bukan kebenaran. Ilustrasinya sama seperti yang pernah saya berikan. Saya memakai ilustrasi Pak Stefan waktu itu. Pak Stefan sama Stefani. Pak Stefan, maaf Pak, saya pakai nama Anda. Bilang sama Stefani, kalau orang datang mencari Bapak, bilang nggak ada. Orangnya datang. Kata Bapak nggak ada. Benar tidak? Benar. Yang dikatakan Stefani benar, karena informasi yang didapat dari Pak Stefan. Sama seperti itu, saudara. Saya memberitakan firman Tuhan benar, tapi apakah Anda tahu kalau saya punya tujuan? Hati-hati. Makanya itu, singkapkanlah mataku. Roh tidak bisa berbohong. Mulut bisa berbohong, tapi roh tidak bisa berbohong. Kok bisa? Kelihatan. Dari mana? Saya puji Tuhan, saya diberikan kepekaan. Orang berbicara benar atau tidak, roh akan berbicara. Roh akan berbicara. Roh akan berbicara, saudara. Saya selalu bilang, seperti nama saya adalah Daniel. Tuhan adalah hakim. Jadi, saudara, firman Tuhan
engkau bawa kemana, engkau pegang seperti apa, itulah yang akan menjadi iman. Firman Tuhan hanya engkau pegang, tapi nggak hidup, itu seperti kertas, nggak ada gunanya. Tapi kalau firman Tuhan engkau pegang dan engkau menghidupi, firman Tuhan berkata, seluruh dunia ini akan kau miliki. Amin. Saya mau tanya, semua yang ada di sini, semua pegang janji Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang pegang? Bener loh, saya doakan ini. Siapa yang nggak angkat tangan, berarti nggak pegang janji Tuhan, nggak saya doakan. Angkat tangan. Angel ya. Ya. Semua pegang janji Tuhan. Dan saya setiap hari saya berdoa, Tuhan, biarkan janji Tuhan itu hidup di dalam keluarga. Firman Tuhan berkata gini, orang percaya, orang Kristen itu diikuti apa? Ada 5. Kemurahan, kebajikan, kebaikan, karunia, dan ada satu lagi. Ada satu lagi, mujizat Tuhan akan terjadi. 5 hal ini harus terjadi dalam hidupmu. Sikapkanlah mataku. Di dalam ejaan yang lain, bukakanlah mataku supaya aku dapat melihat hal-hal yang menakjubkan daripada hukum-hukum. Bukakanlah mataku. Kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, buka mataku. Buka Tuhan mataku. Buka Tuhan hatiku. Supaya apa? Anda tidak dibohongi orang. Kita semua pernah dibohongi orang? Mau tidak mau dibohongi orang? Minta ambil Tuhan. Minta ambil Tuhan. Kalau Anda nggak mau ditipu sama orang, minta sama Tuhan. Loh, firman Tuhannya ada loh. Bukakanlah mataku terhadap orang-orang penipu. Bukakan mataku terhadap orang-orang aplikasi-aplikasi, segala sesuatunya yang berbohong. Minta pada Tuhan supaya Anda tidak dibohongi. Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan? Satu kali Tuhan Yesus itu berbicara mengajarkan tentang benih. Benih yang ditabur ada 4 macam. Tanah berbatu, berduri, tidak subur, dan subur. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, tapi kenapa kok tidak mengerti? Bahkan murid-muridnya pun tidak mengerti, saudara. Kita buka Matius 13 ayat yang ke-10. Kita buka. Buktinya, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau Tuhan berbicara sama dirimu tidak terus terang, berarti dirimu masih diberikan perumpamaan. Ayat yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Hati-hati, saudara. Anda mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi gak ngerti, karena Anda tidak diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan. Kok bisa? Aku kan menjadi orang Kristen, Bu. Aku kan sudah membaca firman Tuhan. Ngerti enggak? Ngerti tidak? Ini sih bahaya, saudara. Makanya saya selalu menerima telepon. Saya selalu menerima 1, 2, 3 hal, banyak omongan. Kok kenapa kok susah melakukan firman Tuhan? Kok kenapa kok ini? Kok kenapa itu? Karena Anda belum mengetahui rahasia. Ada
ada orang yang bilang sama saya gini, kalau ngomong ambil koko, sebelum ngomong itu harus ngerti. Rahasia ini saudara, ketutupan. Nah, karena apa? Karena ini saudara. Karena kita harus minta rahasia dari Tuhan. Wah, kok ini jadi peramal? Beda. Peramal. Wah, aku senang di family sehat. Minggu kemarin sakit saudara. Kalau kita berdoa, kalau kita baca firman Tuhan, kalau nggak sampai ngerti saudara, disayangkan. Kok berarti aku nggak bisa? Bisa. Kita semuanya pasti bisa. Engkau sudah memberikan yang terbaik. Engkau sudah setia. Engkau juga taat. Engkau perlu minta Tuhan. Tuhan, aku jangan sampai hidupku dibohongi terus Tuhan. Jangan sampai hidupku kok seperti ini terus Tuhan. Bagaimana Tuhan? Ayo Tuhan, berikan aku rahasia Tuhan. Minta Tuhan akan menjawab pakai firman Tuhan, tidak pakai yang lain. Ayat selanjutnya 12. Kepada siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun juga yang ada padanya akan wis gak duwe, diambil lagi saudara. Duit cuma 1.000, punya uang cuma 1.000, diambil lagi oleh Tuhan. Oh, gak nyonyok saudara. Oh, enggak mengenaskan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Engkau harus mempunyai, maka akan diberi. Mempunyai apa? Gak usah susah-susah. Cuma 4. Setia, taat, tulus, ikhlas. 4 ini yang akan mengajarkan dirimu apa rahasia firman Tuhan. Firman Tuhan perlu segenap hati enggak? Baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu perlu segenap hati enggak? Kok kan setia wis beres kok. Taat kan sudah beres kok. Kita buka 2 Tawari ayat 25. Pasal 25. 2 Tawari pasal 25 ayat ke-2. Lihat sudah. 2 Tawari pasal 25 ayat yang ke-2. Saya ingatkan dulu. Sudah dapat semua? Lihat baik-baik. Ia melakukan apa yang benar di mata. Selanjutnya, hanya tidak segenap hati. Kok aku sudah setia? Oh iya, setia. Kok aku sudah taat? Oh iya, oh bagus. Tapi kalau tidak segenap hati, ambil Tuhan, dibuang ambil Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan enggak hanya setia, tidak hanya taat, tapi harus segenap hati. Bedanya di mana, Bu? Setia, taat, dan segenap hati. Saya sudah tadi bicara dengan Mas Nadi. Contohnya begini, Pak Stefan kerja mati-matian. Wah, kerjanya ini jamnya amburadul, saudara. Pagi jadi siang, siang jadi malam. Saya tanya Pak Stefan, Anda kerja karena Anda mendapatkan gaji. Kalau tidak digaji, firman Tuhan segenap hati. Anda melakukan firman Tuhan, taat, setia, gak digaji, harus tetap melakukan. Bos di surga itu beda dengan bos di dunia. Oh, aku kapan digaji oleh Tuhan? Kan gitu ya. Kapan kok aku digaji oleh Tuhan? Anda sudah mendapatkan hari ini. Pak,
pakaian bagus, bisa datang gereja, bernapas kata Pak Nadi. Anda sudah digaji oleh Tuhan. Bayangkan hidup Anda seperti Yufan kemarin, saudara. Waktu saya lihat Yufan, saya merinding, saudara. Saya bilang ke dua anak itu, Bayu dan Ami, kalau orang tua melakukan yang salah, Yufan gak selamat. Anda tahu, Yufan kemarin, saudara, muntah karena keracunan. Mulutnya sudah berbusa. Menurut dokter, kalau sudah berbusa, tahu kejadiannya yang sianida, sudah berbusa, sudah. Harusnya anak itu sudah HLM. Waktu saya datang, saya peluk anak itu. Tuhan, jangan sampai dengan dalam nama Yesus. Tuhan, jangan sampai dalam nama Yesus. Hati-hati, saudara. Anda beribadah dengan setia, Anda beribadah dengan taat, melakukan firman Tuhan, itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Anda harus tulus, ikhlas. Anda harus segenap hati. Apa yang Tuhan berikan padamu, itu nggak gratis, bro. Nggak gratis, bro. Saya kan pernah dong. Coba kita menghirup udara 1.000, 2.000, 3.000. Satu hari saya hitung, satu hari Anda harus mengeluarkan kurang lebih, kalau saya sendiri 1 juta. Ikut neile, tak itu 1 juta dikali 30 berapa? Satu hari 1 juta, 30 hari iso bayar Tuhan. Ngerasa kok bayar Tuhan susah kok, ya sekolah anak kok susah kok, borok-borok kok. Hati-hati. Saya sangat sekali lagi, tolong beribadahlah kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan taat, setia, tulus, ikhlas. Anda akan mendapatkannya bukan hari ini. Dengarkan baik-baik. Anda mendapatkannya bukan hari ini, tapi pas butuh. Anda butuh ono. Jangan menuntut Tuhan begini. Tuhan, aku gini dituntut Tuhan. Kon kapan melakukan firman Tuhan? Sudah Tuhan, aku sudah setia, taat. Segenap hati tidak. Segenap hati atau tidak? Yang mengukur siapa? Bukan saya, Tuhan. Melalui apa? Waktu. Waktu yang akan berbicara. Makanya hati-hati. Firman Tuhan, Musa berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Hati-hati. Setiap menit, setiap detik, setiap hari Tuhan melihat. Next, PPT. Singkapkanlah mataku. Aku berkata dalam perumpamaan. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun Anda melihat di depan itu ada mukjizat, Anda nggak akan melihat, saudara. Karena apa? Anda belum minta, Anda belum melakukan, dan Anda belum segenap hati. Sekalipun mendengar firman Tuhan hari demi hari, Senin sampai Senin, Minggu ketemu Minggu,
tahun tiap tahun mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Wih. Hati-hati supaya tidak mengerti dan tidak bertobat. Jangan sampai saudara, kita sudah melakukan firman Tuhan, kita sudah taat beribadah seperti kejadian Matius 7. Hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, hatinya itu menebal. Tahu artinya ini? Hatinya menebal. Siapa yang tahu artinya? Baik. Hatinya menebal, gak bisa dinasehati, sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran apa yang benar. Hatinya menebal, telinganya berat. Oh, pakai anting-anting lo, pakai rantai kapal lo. Enggak saudara, telinganya itu seperti tertutup. Enggak mau, sudah, aku enggak mau mendengarkan yang benar. Oh, monggo silakan. Matanya melekat tertutup. Aku sudah enggak mau melihat firman Tuhan. Aku sudah enggak mau, aku udah enak, aku udah jenuh. Titik-titik firman Tuhan, titik-titik firman Tuhan. Oh, saya punya ilustrasi. Siapa yang di sini bisa menjaga uangnya? Siapa yang di sini bisa menjaga uang di bank? Excel bisa? Anda menabung di bank, kalau Anda dikasih sakit, bisa nabung? Gak bisa. Karena ada kantong yang digunting sama Tuhan jadi bolong. Loh, kok bisa kok Tuhan menggunting? Bisa saudara. Tuhan itu Allah yang maha bisa. Kesehatanmu dicongkel titik, gak usah kakek loro. Kemarin puji Tuhan, Yufan BPJS yang sudah ditolong Tuhan. Itu puji Tuhan banget saudara. Om Yuni pernah hampir BPJS-nya mati waktu Mbak Dami masuk rumah sakit dan harus diaktifkan. Tuhan bisa berbuat banyak cara. Jangankan kesehatanmu, jangankan kesehatanmu. Anda bekerja mati-matian. Kalau Tuhan bilang tidak bisa nabung, sepeda motorku yo balik bocor, rantine mereteli, ya STN mati, ditabung tuh, aku akan beli ini. Ditonton, lu bayar pajak. Saya itu sudah nabung, saudara, mungkin sekitar ya 5 jutaan gitu lah ya. Bulan kemarin sama bulan ini bayar mobil, saudara. Gak bisa, saudara. Anda gak bisa menyimpan uang kalau tidak seizin Tuhan. Hatimu menebal, telingamu berat, matamu melekat tertutup. Artinya apa? Tuhan sudah muak sama dirimu. Di sini pernah dikucilkan oleh orang tua? Stefani sudah? Stefi sudah? Oh, gak pernah. Tuhan, 1 bulan gak usah dikasih duit jajan. Dewi, gak usah kasih duit jajan sama Excel. Bayu wis kerja. Mbok tak telepon bosmu. Gak usah digaji. Loh, sekarang kita buat simpel-simpelan. Kalau Tuhan kita tidak memberikan, apa mau? Apakah Tuhan tidak bisa? Bisa. Tuhan sangat-sangat bisa. So, jangan mempermainkan Tuhan. Hatinya telah menebal, telinganya berat, matanya melekat tertutup. Artinya apa?
sakaratmu, hidupmu. Israel pernah saudara begini saudara. 400 tahun tidak pernah melihat Tuhan. 400 tahun. Borok-borok 400 tahun. Tahun ya. Tidak bisa dinasihati, tidak mendengarkan firman Tuhan, hatinya selalu kedagingan, matanya lebih kepada hal-hal dunia. Oh Tuhan Yesus tolong, singkapkanlah mataku. Tuhan Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Kepada siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia apa? Kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya akan diambil. Saya berdoa, semua yang diberi Tuhan jangan sampai diambil Tuhan. Amin. Yes. Saya minta. Bangun pagi. Yang Anda harus lakukan, Tuhan berikan aku kemurahan hari ini. Tuhan berikan aku kebaikan, berikan aku kebajikan. Setiap hari saudara. Kenapa minta disingkapkan mataku? Supaya aku memandang. Supaya aku memandang. Memandang apa? Yesus itu dahsyat. Petrus ditanya, Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Tuhan, ada yang bilang engkau itu Elia. Oh, engkau itu Yeremia. Engkau adalah salah satu para nabi. Menurut kamu siapa aku ini? Pada sore malam hari ini Tuhan bertanya kepada dirimu masing-masing. Hei, aku ini loh, di hatimu itu siapa? Tuhan, engkau hanya tuh boleh tutup. Tuhan, nek saat boto aku boto dirimu. Tuhan, nah nek aku boto, engkau tak celuk. Kalau aku boto baru tak panggil Tuhan. Tuhan bilang, aku ini di hatimu itu siapa? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku juga kok. Aku mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh iya, puji Tuhan. Pengakuan dan perbuatan itu harus sama. Anda nggak bisa berkata Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi hatimu condong kepada hal yang lain. Tuhan hanya melihat hati yang berbuah. Makanya tadi saya mengawali, ini sudah bulan 8, akan masuk di tahun 2025 hanya 4 bulan. Tahun ini sudah berapa buah yang engkau hasilkan? Buah apa yang engkau sudah hasilkan? Bisakah engkau mempertahankan buah itu? Mendapatkannya gampang, saudara. Tapi Anda belum tentu bisa mempertahankan. Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini sih nggak enak, firman sih nggak enak ini saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Tuhan melihat buah. Tuhan melihat buah. Tidak melihat berapapun yang engkau miliki, yang engkau selalu miliki. Tuhan nggak melihat itu. Tuhan ingin ada buah. Amin. Shalom.
Masih ada orang? Daud membuang kedagingan. Kedagingan apa kok? Mazmur 119 ayat 163. Aku benci dan jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Apakah kita sudah membuang hal-hal kedagingan dalam hidup kita? Ada yang bertanya saya seperti ini, saudara. Kok nafiri itu motivasinya apa sih kok? Kok nafiri ini dibentuk karena apa kok? Kok nafiri ini visi misinya apa kok? Saya ngomong, nafiri adalah milik Tuhan, bukan milik saya, bukan milik dari Om Jo, Cederi atau Mbak Lulu. Tidak. Malah saya ngomong sama orang itu, mau gantikan jadi gembala. Saya, saudara, kalau bukan Tuhan, saudara, saya bilang sama Mas Radi, masih hidup tadi. Kalau bukan Tuhan, saudara, saya mendingan balik ke Amerika, saudara. Gereja saya masih aktif. Ngapain saya di sini susah-susah payah? Saya di sana sudah banyak, saudara, gaji saya sudah baik, semuanya sudah baik. Ngapain aku pulang-pulang seperti ini? Kalau bukan Tuhan, saudara, saya sebagai gembala, saya mau ngajar. Kerinduan saya cuma satu, saudara. Kita sama-sama pulang, kita diakui sama Tuhan. Ya Pak Yusuf. Kita diakui oleh Tuhan. Ojo sampai seperti tadi. Tuhan, aku melayani. Tuhan, aku sudah menyampaikan firman Tuhan. Aku main musik. Aku melayani ini itu. Terus Tuhan bilang, aku gak kenal Tuhan. Aku juga gak mau, saudara. Maaf loh, saudara. Saya pengen juga diakui oleh Tuhan, saudara. Kita semua harus seperti itu. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Ini kata-katanya rodok kurang mengena. Saya mencari ejaan yang lain. Maka bencilah aku akan culas hati. Ada pernah dengar culas hati? Dewi, Om Yuk? Culas hati. Kata-kata ini, saudara, dipakai orang Jakarta. Hati culas ini ya, ini saudara. Muak. Aku sudah muak terhadap dosa. Aku sudah muak terhadap segala kedagingan. Culas. Itu kata-kata yang dalam. Aku sudah muak, aku sudah jijik. Saya pengen tahu bahasa aslinya culas hati itu apa sih? Ternyata dalam bahasa Ibrani itu seger. Artinya apa? Hati yang tidak lurus. Loh, kok hati kok seperti jalan kok? Loh, kok hati kok seperti jalan? Emang bisa kok? Emang ada hati yang tidak lurus? Ada, saudara. Ada. Kelihatannya lurus, kelihatannya lempeng, kelihatannya. Kapan diuji? Waktu yang akan menjawab. Makanya firman Tuhan berkata, ilalang dan gandum itu sama-sama bertumbuh. Tapi di akhir zaman Tuhan akan menampi siapa gandum, siapa ilalang. Siapa yang menjadi ilalang? Jangan mau. Ya, semua gandum-gandum begitu. Amin. Yuk kita cari tahu, culas hati itu apa? Tidak lurus hati. Di dalam hati perkataan dan perbuatan tidak sama. Iri, sombong, membanding-bandingkan, egois, selalu berbohong dari kata-kata. Perbuatan selalu berpikir jahat, pikirannya selalu negatif, tidak setia, tidak taat, tidak tulus, tidak ikhlas.
Semuanya tindakannya pura-pura. Bukan kata-kata saya loh saudara, ini firman Tuhan. Bukan kata-kata saya saudara. Culas, tidak lurus hati. Hati-hati engkau dalam keseharian. Gak usah banyak-banyak suami dan istri. Gak usah banyak-banyak orang tua dan anak. Gak usah banyak-banyak antar teman di sekolah. Gak usah banyak-banyak perbuatan engkau dalam keseharian. Apakah engkau berjalan lurus atau tidak? Hati penuh dengan buah roh itu pasti taat, setia, tulus, ikhlas. Apa itu buah roh? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapa yang mau melihat Allah? Anda bergereja, Anda bernyanyi, Anda memuji Tuhan. Kalau Anda tidak melihat Allah, bagaimana kok saya harus melihat Allah? Suci hati. Kok suci itu anaknya Suparno. Bahasa lain, ejaan yang lain. Sungguh diberkati Allah orang yang tulus hati. Tuhan gak minta banyak-banyak, tulus. Bukannya tulus itu ada di kang dua kok. So, mau jangan telu ya? RT kang telu. Iku RT kang telu kok tulus kok. Saya mengajak setiap hari, Anda harus tulus, ikhlas, setia, taat. Karena Anda akan diuji suatu saat. Anda beribadah kepada siapa? Anda baca firman Tuhan kenapa? Anda melakukan firman Tuhan itu kenapa? Amin. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Tulus, murni, suci. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus ada di dalam hatimu. Tuhan akhir zaman akan melihat ini saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan akan mengukur segala sesuatunya terhadap dirimu hanya ini. Tidak uangmu, tidak seberapa banyak engkau kerja, berapa lama engkau bekerja, enggak. Selalu buah roh. Dan yang ke-10, menjala jiwa. Kita lihat video ini. Video. Apa yang Anda lihat? Orang bergambar. Wah, keren. Ada saudaranya datang. Mungkin lagi mabuk atau apa? Lagi main-main. Kaget, waduh, kok ada lubang? Orang menggambar pagar. Keren. Kalau orang sadar dilewati, karena cuma gambar. Tapi kalau orang yang nggak sadar, lihat saudara, berhenti saudara, padahal cuma gambar. Ini juga dia menggambar, seakan-akan seperti ada jurang. Bagus,
Dia bergambar seperti ada kayak jembatan gitu. Yo iso ya kayak gini tuh saudara. Buat cuma gambar saudara. Ini tadi juga sama. Dia gambar lubang. Kita kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak terlihat. Kita melihat seakan-akan itu adalah jawaban Tuhan. Seakan-akan itu dari Tuhan. Dan kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu bukan seperti kehendak Tuhan. Dari tadi saya berbicara cuma satu hal. Hati, jaga hati, jaga hati, jaga hati. Karena di situ akan terpancar kehidupan. Karena di situ akan terpancar terang. Tuhan akan melihat hatimu. Seberapa jauh engkau melakukan firman Tuhan, seberapa banyak engkau menaati firman Tuhan, apakah engkau melakukan dengan segenap hati atau tidak. Sehingga segala sesuatunya, firman Tuhan berkata, yang menguji kita itu ada dua. Keinginan kita, kesempatan. Saya ulangi lagi. Yang menguji kita itu akan ada dua. Keinginan kita dan kesempatan. Gunakan semuanya itu untuk Tuhan. Kalau engkau melakukan itu bukan untuk Tuhan, dipastikan tolong aku. Keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan, apakah harus seperti ini? Seperti Musa? Keren. Membawa 5.000 orang. Wih, apakah seperti ini yang engkau inginkan dalam hidupmu? Keren kok, bawa sebanyak orang menyeberangi laut Tiberau. Apakah ini yang engkau inginkan, saudaraku? Kata orang, kata Alkitab, melihat orang lain kok senang, melihat orang lain kok diberkati Tuhan, melihat koko kok sejahtera, mendengarkan orang lain. Jangan saudara, alami keajaiban Taurat itu. Apakah harus seperti ini saudara? Apakah kamu melihat dan mengalami keajaiban firman Tuhan? Seperti ini? Seperti ini? Yang dialami oleh River? Keajaiban? Jadi nunggu Anda sakit dulu baru melihat keajaiban Tuhan. Nunggu Anda sakit dulu di rumah sakit. Tuhan baik, aku mau bertobat. Oh haleluya. Lebih enak mana? Anda bertobat saat Anda sehat atau bertobat saat Anda sakit? Halo, shalom. Lebih enak Anda bertobat saat Anda sehat. Kalau Anda dalam keadaan ini cuma dua, sembuh atau saya suka kata-kata Mas Stefan. Saya suka Pak waktu itu sama Ben. Mau atau pulang? Anda mau sembuh atau pulang? Saya saudara nggak mau saudara. Selagi saya ada kesempatan bernyanyi, saya akan menyanyi. Selagi saya akan melayani, saya akan melayani. Selagi saya bisa memberitakan firman Tuhan, saya akan memberitakan firman Tuhan. Selagi saya bisa memberi, saya akan memberi. Selagi saya diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan segala kebesaran Tuhan, saya akan lakukan. Saya nggak peduli dicaci
dicaci orang, saya nggak peduli dihina sama orang, saya nggak peduli diejek sama orang, saya nggak mau seperti ini, saudara. Anda melihat kalau Yufan waktu itu sakit, saudara, saat mau saudara cuma itu, saudara. Jangan, saudara. Anda bertobat saat Anda sakit. Atau seperti ini. Mau? Shalom. Mau seperti ini bertobat? Ayo jujur terhadap diri sendiri. Jangan sok-sokan. Ini firman Tuhan. Jangan sok-sokan. Aku benar. Oh iya benar. Mau seperti ini? Saya doakan. Ayo. Kalau Anda bertobat dalam keadaan ini, hebat Anda, saudara. Maaf saya berbicara kasar. Karena akhir zaman itu sudah menunjukkan. Di Jerman, chip sudah ada. Di Cina, elektronik sudah ada. Gereja setan sudah ada. Cuma satu yang belum. Tuhan datang, gak dipanggil, telepon. Aku gak mau, saudara. Sorry, saya gak mau. Saya gak mau. Saya gak mau. Saya gak mau dalam keadaan ini dipanggil Tuhan. Sorry. Saya tantang Anda semua. Apakah nunggu seperti ini? Oh, silakan. Silakan. Saya waktu lihat Yufan, saudara, menangis dalam hati. Tuhan, aku gak mau. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, ampuni aku. Firman Tuhan itu terus, ayo anakku, kembali padaku. Ayo aku mengasihi dirimu, mencucurkan air mata darah ini, saudara. Kalau Anda nggak menghormati kematian Tuhan, kita nggak akan melakukan ini. Ini bukan hanya roti dan perjamuan biasa, tapi ini dicucurkan. Sang Raja turun di bumi sampai dia mencucurkan darahnya, dan dia terus berkata, Tuhan, ampuni mereka tidak bisa. Ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jangan, saudara. Menunggu anak sakit, koko doakan saya. Kaki pincang, Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Jangan, saudara. Selagi Anda sehat, ayo memuji Tuhan. Selagi Anda sehat, ayo melayani Tuhan. Selagi Anda sehat, ayo ikut Tuhan. Atau seperti ini, saudara. Seperti ini. Anda pernah? Angkat tangan. Saya pernah. Saya pernah seperti ini. Saya tidur di stasiun Gambir seperti ini. Saya pernah. Ini firman Tuhan. Mau? Anda nggak pernah merasakan dinginnya lantai. Saya pernah. Dinginnya lantai. Saya tidur stasiun. Selagi Anda diberikan kesempatan, please. Saya tidak minta perpuluhan. Semua perpuluhan di sini sudah ada jatahnya, buat Grab, buat sembako, buat apa, persembahan, buat ini, buat ini. Saya tidak minta. Saya minta cuma satu. Lakukan beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan lakukan dengan taat, setia, tulus, ikhlas. Saya nggak minta macam-macam. Layani Tuhan dengan takut dan gentar. Jangan takut kepada saya. Saya ini manusia. Tapi kalau Anda sudah diberikan seperti ini, baru Anda akan tahu. Bener ya katanya Koko ya. Ayo
pernah saudara? Ayub pernah. Sekelas Ayub loh saudara. Sekelas Ayub pernah ngomel di Tuhan. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah menceritakan tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak aku ketahui. Ini kata kasarnya seperti ini. Engkau bertanya mengapa aku berani meragukan firman Tuhan, padahal aku sendiri tidak tahu firman Tuhan. Aku berbicara tentang hal-hal yang agak mengerti firman Tuhan, tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ini yang sering Anda lakukan, ini yang sering Anda katakan. Firman Tuhan itu seperti apa sih kok? Firman Tuhan yang ajaib itu seperti apa sih kok? Nunggu Anda sakit, nunggu Anda lumpuh, nunggu Anda dijengguk Tuhan. Apakah itu saudara Anda mengerti firman Tuhan? Menderita diri. Apakah harus mengerti firman Tuhan saat Anda sakit, saat Anda disiksa? Oh, haleluya. Hati-hati. Mulut, pikiran, perbuatan, hati. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada salah, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Hati-hati terhadap bicara. Tuhan mendengarkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai ke sebab Tuhan mendengar. Mulut, pikiran, semua Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Saya mudah mengaji. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami minta kemurahan Tuhan. Kami mohon Tuhan, sebelum kami menerima tubuh dan darah Kristus, kami minta Allah Roh Kudus menyelidiki hati kami. Allah Roh Kudus menyelidiki kedalaman hati kami. Apakah kami benar-benar mencintai Tuhan? Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk semua keluarga. Bukakan mata hati mereka, bukakan pikiran mereka, mampukan mereka Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Kami tahu kami manusia penuh dengan keterbatasan, tapi kami gak mau sampai jatuh karena akibat kemanusiaan kami. Allah Roh Kudus, kami meminta, biarkan semua keluargaku melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, karena kami tahu suatu saat Tuhan akan menguji kami, dan kami mampu untuk menang itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sucikan dan kuduskan tangan kami, sucikan dan kuduskan hati kami, sucikan dan kuduskan setiap kehidupan kami, agar kami Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu dan dapat menyembuhkan kami, memulihkan hati kami. Mungkin hati kami yang terluka, mungkin hati kami yang penuh dengan segala sesuatu kesesakan. Mungkin di rumah tangga kami merasa tidak nyaman. Mungkin suami kami
mungkin istri kami, mungkin anak kami, mungkin saudara kami yang membuat hati kami sakit Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mau meminta Tuhan, meminta damai. Biarkan kebajikan kemurahan selalu mengikuti keluarga-Ku. Damai sejahtera selalu mengikuti mereka. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Yesus. Kasih yang terindah, hati yang
firman Tuhan ya dan amin. Dan akan terjadi. Ini adalah tubuh dan darah Kristus. Hormati, ingat, Tuhan mati untuk dirimu. Tuhan disiksa untuk dirimu. Bilur-bilur Tuhan. Bilur-bilur Tuhan. Bilur-bilur Tuhan. Dia dicaci karena kita. Dia dihina karena kita. Dicambuk. Yesus. Angkatlah roti tinggi-tinggi. Yesus. 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 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, sampai Ia datang menjemput kita semua. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kau pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus makanlah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di malam ini Tuhan, kami memegang cawan. Cawan ini adalah melambangkan dari darah, bilur-bilur yang Kau berikan pada kami. Ini adalah satu perjanjian yang Kau berikan pada kami, adalah perjanjian baru, di mana Tuhan kami berjanji, kami ingin berbuah bagi Tuhan. Kami akan hidup baru bagi Tuhan. Karena kami tahu, kami sudah ditebus, kami sudah diselamatkan. Kami mau mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada rutinitas. Tapi kami tahu Tuhan, hidup kami di tangan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kau pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus, minumlah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami boleh menerima ini. Dan segala kemurahan Tuhan boleh melimpah atas kami. Segala berkat dari Allah Bapa kami akan menerima. Keselamatan, pemulihan, kesembuhan. Dalam nama Yesus kami menerima. Dalam nama Yesus kami menerima. Kami adalah anak pemenang. Kami adalah anak-anak terang. Kami adalah anak-anak raja. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan segala sesuatunya menjadi meterai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang akan menjemput kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Saya undang untuk yang bertugas persembahan. Baik, yuk. Yuk,
Haleluya. Puji Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, dan terima kasih atas karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Yuk. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah